Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami menerusi program Voice of Nusantara. Bersama-sama saya, Zian Nasir di Bernama Radio Kuala Lumpur dan kita juga akan bersama-sama dengan rakan penyiar dari Voice of Indonesia. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama kami untuk kami kongsikan apa agaknya perkembangan dari Indonesia juga dari Malaysia hanya di Bernama Radio untuk anda. Ya, baik. Halo pendengar Voice of Indonesia dan juga bernama hari ini saya Skarsari akan menemani Anda dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Radio dengan Voice of Indonesia setiap hari Rabu 11.30 pagi waktu Malaysia dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di Bernama Radio untuk anda. Baik, Ziana, apa kabar di sana? Semoga kondisinya sehat-sehat ya. Karena di sini di Jakarta suasananya semakin meriah menjelang ulang tahun Kota Jakarta yang ke-496 di tanggal 22 Juni nanti, Ziana. Jadi nanti akan ada beragam kegiatan. Kalau Ziana dan juga pendengar Voice of Nusantara suka belanja-belanja, Jakarta akan menjadi kota yang sangat menyenangkan nih. Karena ada Festival Jakarta Great Sale yang sudah dimulai dari pertengahan Mei lalu hingga tanggal 2 Juli, yang mana di sana ada diskon hingga 70% di 94 pusat belanja di Jakarta. Kemudian ada juga festival kuliner dan juga Monas Week ya. Dan di Jakarta ini di Indonesia juga sedang ramai mengenai Lionel Messi. Lionel Messi pesepak bola dari Argentina ya, yang akan hadir dalam laga persahabatan Timnas Indonesia Argentina di tanggal 19 Juni 2023. Dan pasti juga Ziana tahu ya, dan masyarakat di Malaysia lain, kalau kemarin sempat ada war tiket Coldplay, Ziana ikut war tiket Coldplay nggak? Oh, saya tidak sempat untuk mendapatkan tiket, tapi saya mengimpikan untuk melihat persembahan Coldplay nanti di Malaysia pada bulan November. Tapi dapat tiketnya ya? Karena saya nggak dapat tiketnya. Tapi nggak dapat tiketnya. Ramai sebenarnya cuba mendapatkan tiket. Oke, baik. Tapi ternyata untuk war penjualan tiket Indonesia versus Argentina ini di hari keduanya hanya dalam waktu 20 menit tiketnya sudah habis, mengalahkan dari konser Coldplay warnya kemarin. Seperti itu. Baik, dan kita akan langsung saja Ziana untuk menyampaikan informasi pertama dari Malaysia seperti apa, silakan. Baik, betul. Dan sebenarnya bagi anda yang baru saja dengar siaran Voice of Nusantara, Ziana hari ini bersama-sama penyiar dari Voice of Indonesia, kita ada Skarsari Utami. Sebagai permulaan, saya nak berpantun sedikit, boleh ya Skarsari? Silakan Ziana. Okey, pantunnya berbunyi begini. Pedagang jamu bawa bonsai, bunganya mekar, indah permai, cinta padamu tak pernah usai, mesra hangat membawa damai. Mudah-mudahan hujung nanti jangan lupa untuk pantun Amin. Nanti di penghujung gantian saya ya Ziana. Okey, baik. Kita akan kembali seketika nanti untuk kami kongsikan dengan anda semua berkaitan dengan apa agaknya laporan juga berita dari Malaysia, kemudiannya dari Indonesia. Kembali lepas ini. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Baiklah, untuk anda di Malaysia juga Indonesia, kami bawakan perkabaran berita. Kita mulakan dengan laporan dari Malaysia terlebih dahulu bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong ya pada hari Isnin lalu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'aduddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah perpaduan memerlukan resepi dan resepi yang cukup efektif dengan hati yang terbuka, jiwa yang luhur dan semangat kesetiaan kepada raja serta negara, selain tidak mempersoalkan dan mencampuri serta memandang rendah urusan serta kepercayaan agama yang diamalkan bangsa lain. Seri Paduka juga bertitah sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama jika gagal ditangani dengan segera adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum. Dan titah Seri Paduka selaras dengan prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, yang antara lain menekankan bahawa konsep beragama adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia
dan ia tidak sewajarnya dijadikan asas kepada pertikaian dan perbalahan. Ujar baginda lagi, ketinggian dan kesucian agama Islam telah pun sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di bawah Fasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong bertitah demikian pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2023 di Istana Negara sempena ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Isnin yang lalu. Okey, itu berita pertama dari Malaysia. Dari Indonesia pula. Baik, dari Indonesia selanjutnya terkait dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia atau FIB-UI melalui komunitas Bakul Budaya bekerjasama dengan Makara Art Center UI mengadakan pagelaran Sedekah Hutan UI 2023 yang dibuka pada Senin 5 Juni. Kegiatan dibuka dengan kirap dan ritual sedekah hutan diiringi alunan pukulan gendang dan angklung. Pada pagelaran tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya FIB Universitas Indonesia Dr. Bondan Kanumoyoso mengatakan pihaknya mendukung segala upaya melestarikan dan menjaga alam. Menurutnya, melalui kegiatan sedekah hutan, humaniora yang dikembangkan FIB-UI menemukan relevansinya di mana manusia, alam, dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pendengar dan juga Ziana. Pada gelar sedekah hutan ada penanaman pohon beringin putih dan pelepasan 100 ekor burung pipit di area UI Wood serta penebaran 1000 bibit ikan nila di Danau Kenanga. Selain itu ada juga serangkaian kegiatan seperti bincang-bincang seputar pelestarian lingkungan dan hutan, workshop ekoenzim, dan diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mengajarkan masyarakat untuk lebih mencintai alam dan juga budaya Indonesia. Seperti itu informasi pertama, dan ini dari Universitas Indonesia, Ziana. Jadi universitas yang menyandang nama bangsa Indonesia, adanya di Bogor, di mana di sana memang ada banyak hutan dan cukup luas untuk hutannya ini mencapai 90 hektar dengan vegetasi pohon yang sangat beragam. Itu tadi informasi pertama dari Indonesia. Okey, baiklah, itu informasi yang pertama dari Indonesia. Seterusnya kita beralih untuk berita yang kedua atau informasi kedua dari Malaysia. Ya. Sebelum saya mulakan nak pantun lagi, ini pantun patriotik lebih kepada kemerdekaan, sebab apa yang saya nak kongsikan berkaitan dengan tema sambutan Hari Kebangsaan 2023 Malaysia. Sungguh enak buah Melaka dimasak oleh Puan Azizah. 31 Ogos kita merdeka bebas dari cengkaman penjajah. Okey, sambutan Hari Kemerdekaan atau Kebangsaan serta Hari Malaysia pada tahun ini adalah bertemakan Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, sambutan secara rasmi juga akan diadakan secara sederhana saja dalam norma baru seperti tahun-tahun yang lalu, dan penetapan Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan ke-66 dan Hari Malaysia ke-60 tahun adalah bagi menghargai dari segi keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia dalam mengharungi segala cabaran dan dugaan wabak COVID-19 yang melanda negara juga seluruh dunia sebenarnya. Okey, tambah Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil lagi yang merangkap sebagai pengerusi jawatan kuasa induk bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Nasional akan dilancarkan secara rasminya di Putrajaya dengan konsep Malaysia Madani yang bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan menjadi medan dialog peradaban. Sambutan utama Hari Kebangsaan tahun 2023 akan diadakan di Putrajaya pada 31 Ogos 2023 nanti, manakala untuk sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Kuching, Sarawak pada 16 September 2023. Bersatu hati menunggu merdeka, rakyat menunggu dengan sabar. Waktu dinanti sudahlah tiba, bendera Malaysia megah berkibar. Okey, dari Indonesia. Baik, dan ternyata memang di Indonesia dirayakan Hari Kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus. Di Malaysia itu 31 Agustus ya. Ini betul-betul berdekatan berarti ya tanggalnya. Tapi kalau untuk tahun ini di Indonesia sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-78 ya. Dan kalau di Malaysia sudah
tahun ke-66. Dan pastinya ada beragam kegiatan-kegiatan menarik ya. Kalau di tahun ini sangat spesial Ziana, karena akan dilaksanakan upacara benderanya di Ibu kota Nusantara, di ibu kota yang baru, dan rencananya seperti itu. Tapi nanti kita akan terus update informasinya ya di setiap episode bersama dengan Voice of Nusantara. Oke, kita akan berlanjut ke informasi selanjutnya, ke berita selanjutnya dari Indonesia. Yang mana Indonesia raih peringkat pertama Global Muslim Travel Index. Ya. Dan ini diselenggarakan di Singapura ya pada 1 Juni. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, raihan predikat tersebut merupakan capaian yang luar biasa karena di tahun 2021 dan 2022 Ziana, Indonesia ini hanya berada di peringkat keempat dan juga kedua. Kemudian Menteri Sandiaga juga mengungkapkan kalau prestasi ini adalah kolaborasi dari tim dan pihak-pihak terkait, khususnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Pencapaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, yang mana target 8,5 juta wisatawan juga ditopang oleh pariwisata halal. Sandiaga berharap prestasi ini dapat memicu kebangkitan ekonomi yang dapat mengakselerasi target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Tapi Ziana, sebenarnya ini adalah kemenangan bersama ya antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan selamat juga untuk Malaysia ya yang mendapatkan peringkat yang pastinya sama. Terima kasih sama-sama kita tingkat lagi, kita cuba capai visi misi dan juga sasaran itu. Amin. Tapi Ziana sendiri, mudah-mudahan amin. Ziana sendiri pernah berkunjung ke Indonesia? Saya pernah berkunjung ke Bandung dan ke Bali. Kawasan lain belum lagi. Bandung dan ke Bali ya. Nanti tapi Ziana sudah agak lama berbelanja juga. Iya, pastinya. Oke, tapi untuk ke depan ya, kalau Ziana akan berkunjung ke Indonesia, kalau saya boleh mensarankan, Ziana ini bisa ke 5 wilayah destinasi halal di Indonesia yang tercatat dalam Indonesia Muslim Travel Index. Jadi ada Aceh, Lombok, Sumatera Barat, Kepulauan Riau. Aceh saya pernah sampai, lupa Aceh pernah sampai. Oh, Aceh juga sudah sampai ya? Ya, sudah sampai. Baik, dan itu memang sangat terasa bahwa wisata halal dan juga sebagai umat muslim di sana pasti merasa nyaman ya. Baik, dan juga DKI Jakarta nih. Jadi mungkin Ziana dalam waktu dekat bisa berkunjung ke DKI Jakarta karena selain halal, kemudian juga ada diskon-diskon besar ya. Karena menarik. Karena akan ada ulang tahun Kota Jakarta di bulan Juni ini. Seperti itu. Oke. Wow. Ada peluang nanti saya akan berkunjung ke Jakarta nanti. Juga beberapa kawasan ataupun wilayah dinyatakan oleh kalian tadi. Kan banyak tempat-tempat yang menarik yang perlu dan juga wajib untuk dikunjungi. Jangan risau Sekarsari. Kalau saya ke sana, saya akan kunjungi Sekarsari. Baik. Bawa saya jalan-jalan. Sebelum kita ke berita selanjutnya, saya mau pantun dulu Ziana, boleh? Oke, boleh silakan. Menentukan hari raya melihat hilal itu saat yang dinantikan bersama. Indonesia dan Malaysia banyak wisata halal yang menjadi daya tarik bersama. Yes. Oke, baik. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini Sekarsari untuk perkongsian berita dan informasi yang berikutnya. Jangan ke mana-mana. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Oke. Ya. Pendengar masih bersama saya Sekarsari dan rekan saya Diana dari Bernama Radio. Sekarsari Utami dari Voice of Indonesia. Kami berdua sekarang ini mesti program Voice of Nusantara. Setiap hari Rabu pada pukul 11.30 pagi. Okey. Baik. Sekarsari, saya mulakan untuk informasi yang ketiga, berita yang ketiga. Boleh? Dari Malaysia. Silahkan Ziana. Ya, dari Malaysia. Ini berkaitan dengan pengurangan subsidi kerajaan hanya kepada golongan kaya atau yang berpendapatan tinggi T20
namun pada kadar minimum. Itu kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ujarnya kerajaan terpaksa melakukan supaya tidak membebankan golongan yang miskin. Dan mengambil contoh pengurangan subsidi elektrik, Perdana Menteri menjelaskan 90% rakyat tidak terkesan daripada pengurangan tersebut, malah hanya bagi golongan kaya yang memiliki rumah-rumah besar sahaja. Dan beliau menyatakan kerajaan juga tidak menaikkan kadar tarif elektrik untuk industri kecil dan sederhana IKS dan industri makanan. Kita imbas sedikit pada 22 Mei lepas, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan golongan T20 tidak akan menerima manfaat subsidi bagi penggunaan elektrik serta bantuan keuangan haji. Itu adalah untuk memastikan mereka yang memerlukan, yang dikategorikan sebagai B40 dan sebagainya, mendapat pembelaan sewajarnya, kan? Sebab kita faham bila mereka yang sudah kaya ni tidak memerlukan lagi lah dari segi subsidi dan sebagainya, supaya adil dan saksama begitu. Sekarang Sari. Okey, baik. Berarti ini Ziana dan masyarakat Malaysia di sana harus menghemat energi ya? Iya. Benar. Oke, baik. Dan memang berbagai upaya juga dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini melakukan beralih ya dari energi yang fosil menjadi energi terbarukan, dan tentunya ini juga dilakukan oleh masyarakat Malaysia ya, apalagi harga listriknya menjadi semakin naik gitu ya. Benar. Okey. Apapun kita pasti setiap pemimpin di sesebuah negara itu sendiri akan memastikan dari segi kebajikan, pembelaan dan sebagainya diberikan sebaik mungkin kepada rakyat mereka untuk memastikan negara itu tetap kekal sejahtera dan harmoni. Walau apa jua cabaran, apa jua dugaan, sebab dari segi kos sara hidup, ekonomi juga agak tidak stabil sekarang ini kan selepas COVID-19. Apa sama-samalah kita membantu untuk kita perkasakan kembali pertumbuhan ekonomi negara. Baik. Okey. Baik, dan sebetulnya ada berbagai cara ya untuk bisa melakukan penghematan energi, misalkan dengan mengganti lampu-lampu di rumah kita menggunakan solar energy gitu ya. Dan saya yakin nih di Malaysia juga banyak ya, di perumahan-perumahan seperti juga di Indonesia. Kemudian juga penggunaan mobil listrik yang semakin digalakan nih di Indonesia sendiri. Ziana, kalau saya melakukan perjalanan yang panjang dari misalkan dari Jakarta menuju Jawa Timur, nah ini yang pengguna mobil listrik tidak perlu khawatir karena ada banyak stasiun pengisian untuk listriknya itu sudah banyak banget. Jadi memang pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan yang sangat besar untuk pengalihan energi dari yang sebelumnya fosil menjadi energi terbarukan. Dan tentunya juga di sana semakin banyak ya untuk penggunaan energi mobil-mobil listrik seperti itu ya. Memang segala-galanya kalau boleh cuba beralih untuk menjimatkan tenaga elektrik dan sebagainya, supaya kita juga menjaga dari segi pemanasan ni global juga semakin memuncak sekarang ini. Jadi banyak perkara yang perlu kita perincikan, kita perhalusi supaya sama-sama kita dapat selamatkan bumi ini juga kan secara bersama. Okey, baik. Dan kita akan beralih ke berita ketiga dari Indonesia, Ziana. Betul, teruskan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membuka program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI 2023 di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Senin. Dalam pidatonya, Retno Marsudi mengajak peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia menjadi agen kerjasama dan perdamaian global. Tahun ini BSBI mengangkat tema Indonesia Home of Diversity, di mana ada 45 orang dari 34 negara, terdiri dari 33 perempuan dan 12 laki-laki yang akan mengikuti pelatihan seni budaya Indonesia selama 2 bulan di 5 sanggar seni. Kepada partisipan, Menteri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk mengatasi tantangan global. PSBI yang menjadi salah satu program unggulan Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Dan sejak 2003, BSBI telah menghasilkan 1.024 alumni dari 83 negara. Menteri Luar Negeri berharap pengalaman peserta BSBI dapat memberikan kontribusi positif khususnya sebagai soft power untuk menciptakan harmoni di masyarakat. Demikian berita terakhir
dari Indonesia, Ziana, dan semoga ya mungkin tahun ini ada penerima beasiswa dari Malaysia atau tidak, tapi memang Indonesia dan Malaysia ini memiliki kebudayaan yang mirip-mirip gitu ya, bahkan Ya, sama. hampir sama. Betul. Hampir sama kan? Okey, cuma kita nak lihat juga beberapa perkara sebelum kita usai untuk Voice of Nusantara ini. Nak tahu dari segi keadaan cuaca di Indonesia, macam mana sekarang cuaca di Indonesia? Cuaca di Indonesia saat ini di bulan Juni memang sering turun hujan, Ziana. Jadi okey. memang kemarin kan sempat panas ya di penghujung Mei, panas dengan cuaca yang lumayan sebetulnya dibilang ekstrim tidak ya, karena menurut cuaca kalau dilihat ini sekitar 33 derajat Celcius, tapi rasanya seperti 37 derajat Celcius, Diana. Jadi panas banget, panas sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada awan ya. Jadi menurut BMKG cuaca yang begitu cerah, tidak ada awan, ini membuat matahari langsung ke kita. Jadi ini yang membuat cuaca begitu panas. Tapi bagaimana dengan di Malaysia? Apakah juga panas? Okey, di Malaysia sama juga sebab kita diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan fenomena La Nina. El Nino, maaf saya, El Nino. Maknanya ya sehingga bulan September nanti kalau tak silap saya, bermakna ada setengah kawasan yang panas dan ada ketikanya hujan. Hujan ini pula hanya berlaku dalam tempoh masa yang agak singkat, mungkin pada waktu petang dan lewat petang itu sendiri. Dan sebelum ini kerana cuaca panas dari segi pelajar-pelajar, murid-murid sekolah juga digalakkan untuk tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Apapun yang terkini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sendiri sudah pun membenarkan semula untuk pelaksanaan aktiviti luar yang ditangguhkan sebelum ini susulan cuaca yang panas. Itu perkabaran dari Malaysia dari segi cuaca. Lebih kurang sama saja kita. Kalau nak pergi jalan-jalan, nak pergi pulau memang sesuai. Sekarang ni memang sesuai. Berarti sebab hari tu hujan sangat lebat kan? Hujan sangat lebat ya. Sama, hampir mirip berarti ya. Tapi kalau panas di Indonesia tidak betul-betul panas sehingga masyarakat juga dan anak-anak masih bisa beraktivitas di luar ruangan. Tapi di sana berarti tidak ada pelajaran olahraga gitu ya, hanya di dalam kelas anak-anaknya seperti itu? Betul-betul. Sebelum ini memang begitulah apa yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Contoh kalau ada aktiviti merentas desa ataupun aktiviti sukan, dihentikan seketika. Hanya lakukan aktiviti dalam bilik darjah, dalam bangunan sahaja ataupun di kawasan yang teduh. Tapi untuk di luar bilik darjah memang perlu dielakkan. Tapi dengan keadaan cuaca yang semakin okey sedikit sekarang ini, panasnya tidaklah terlalu melampau, dibenarkan kembali untuk lakukan aktiviti luar bilik darjah. Oke, baik. Dan semoga memang apapun cuacanya tidak menghalangi aktivitas ya, dan semoga semuanya tetap senantiasa sehat-sehat. Karena apalagi kan di Malaysia ini ya, menjelang Hari Malaysia di tanggal 30 Agustus ini. Apakah sudah mulai terasa untuk suasananya? Karena kalau di Indonesia sendiri nih, karena walaupun di Jakarta seperti misalkan tahun lalu ada perayaan atau peringatan bulan Agustus di mana ini merupakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini suasananya atau vibes-nya, kemeriahannya ini sudah mulai terasa sejak bulan akhir-akhir Juni ya. Mulai dari memasang bendera gitu ya, lomba-lomba. Apakah di sana juga seperti itu? Ya, sama-sama. Macam kami sendiri di Bernama Radio sudah pun memulakan untuk kita list downkan program-program yang berunsurkan patriotik kan, untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi rasa kecintaan kepada negara kita dalam kita nak menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan juga untuk Hari Malaysia. Macam-macam lah. Dari segi kempen juga akan bermula dengan kempen kibar jalur gemilang, pengenalan logo, tema dan sebagainya telah pun diadakan sebelum ini. Oke. Untuk temanya apa ini, Ziana, untuk tahun ini? Tadi sempat disampaikan ya. Betul, ada temanya. Sudah semestinya kita ada tema. Tema untuk kali ini adalah Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Oke, seru sekali untuk tahun ini ya. Baik. Ya, betul. Okey, sekarang Sari, nampak gayanya kita telah pun hampir ke penghujung untuk Voice of Nusantara. Okey, apa yang nak disampaikan? Nak pantun penutup ke atau macam mana? Okey, saya awali dengan pantun dari Voice of Indonesia dulu. Oke.
Melancong ke Jakarta bersama ibu, tidak lupa singgah ke Ancol di Jakarta Utara. Jangan lupa setiap Rabu ada Voice of Indonesia, ada saya dan juga ada Ziana ya untuk di hari ini. Dan sebelum undur diri mungkin Ziana ada yang mau disampaikan juga, ada pantun? Ada pantun sudah semestinya. Diam 3, lilin pun 3. Obor tergantung rumah laksmana. Diam juga, sabar pun juga. Ada umur tidak ke mana. Kita jumpa lagi nanti. Baik. Kami undur diri, tunggu kami di Voice of Nusantara. Rabu depan saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, dan rekan saya. Ya, saya Zena Nasir dari Bernama Radio Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi Voice of Nusantara minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye.